warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Anma Dewi, NPM 1913034044 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Di sini saya akan membacakan buku yang bersumber dari web UGM dengan judul Ekologi dan Lingkungan untuk memenuhi perkuliahan ekologi geografi. Langsung saja kita mulai ekologi dan ilmu lingkungan. Dasar-dasar ekologi dan ekosistem. Ruang lingkup ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan logos yang berarti ilmu, sehingga ekologi berarti ilmu yang mengkaji interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi juga dapat didefinisikan sebagai pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup dengan lingkungannya menurut Odum tahun 1996. Lingkungan yang dimaksud dalam kajian ini meliputi lingkungan inorganik atau abiotik dan organik biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, ragam garam, tanah, dan seterusnya. Oleh karenanya, ekologi turut mengkaji arus energi dan daur materi. Lingkungan biotik meliputi makhluk hidup di dalamnya yang saling terkait satu sama lain, sehingga populasi beserta fungsi dan peranannya dalam suatu lingkungan dikaji dalam ekologi, menurut Wira Kusumah tahun 2003. Keterkaitan dan ketergantungan komponen biotik, manusia, tumbuhan, dan hewan, dan komponen abiotik seperti tanah, air, dan udara harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang. Perubahan salah satu komponen akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Ekologi dapat dibagi menjadi 3 pokok bahasan, antara lain 1. Tingkat-tingkat organisasi, seperti ekosistem, komunitas, populasi, dan organisme. Yang kedua, jenis lingkungan atau habitatnya. Dan yang ketiga, penerapan asas dasar ekologi. Ekologi memiliki sistem dalam kompleksitas penyusunan yang saling terkait dan membentuk proses ekologi. Proses ekologi adalah berlangsungnya proses hubungan antara organisme B dan lingkungannya A. Banyak proses yang terjadi selama berlangsungnya hubungan tersebut, mulai dari proses untuk mempertahankan diri, proses berkembang biak, proses penyesuaian diri, dan sebagainya. Ekologi. Berdasarkan bidang kajiannya, ekologi dapat dibagi menjadi autoekologi dan sineekologi. Autoekologi mengkaji individu, organisme, atau spesies terutama sejarah hidup dan perilaku dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sinekologi mengkaji hubungan antar kumpulan organisme sebagai satu satuan. Misalnya, kajian mengenai distribusi bakau menurut karakteristik abiotik dan pertumbuhan bakau termasuk ke dalam autoekologi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji komponen lingkungan lainnya yang berkaitan dengan bakau. Kajian sineekologi mengkaji keseluruhan ekologi tempat hidup bakau, misalnya efektivitas bakau dalam memecah gelombang. Yang kedua, kaitan ekologi dengan ilmu lainnya. Ekologi adalah ilmu yang banyak memanfaatkan informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain, seperti kimia, fisika, geologi, dan klimatologi, untuk pembahasannya. Penerapan ekologi di bidang pertanian dan perkebunan diantaranya adalah penggunaan kontrol biologi untuk pengendalian populasi hama guna meningkatkan produktivitas. Ekologi berkepentingan dalam menyelidiki interaksi organisme dengan lingkungannya. Pengamatan ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang tergandung dalam hubungan timbal balik tersebut. Keterkaitan antara organisme dan lingkungan diawali dengan pemahaman tentang organisme itu sendiri. Organisme terdiri dari sistem-sistem biologik yang berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing. Sistem-sistem ini berjenjang mulai dari molekul biologi hingga organ, sistem organ, dan selanjutnya populasi, komunitas, hingga ekosistem. Studi interaksi pada jenjang yang lebih sederhana menjadi penting karena hasil interaksi ini berpengaruh pada proses interaksi yang di jenjang di atasnya. Misalnya, hasil interaksi populasi akan mempengaruhi proses interaksi komunitas. Gambar 1.1 menunjukkan posisi ekologi sebagai bagian dari biologi. Ekologi menggunakan metode pendekatan secara menyeluruh komponen-komponen yang berkaitan dalam suatu sistem dan berkisar pada ruang lingkup ekologi, yakni pada tingkat populasi, komunitas, dan ekosistem. Ekologi menurut E.H. Haeckel pada tahun 1869 adalah studi tentang berbagai keterkaitan organisme-organisme sesamanya serta dengan segala aspek lingkungannya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Definisi ini sekaligus memberikan batasan pada ruang lingkup ekologi yang memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan ilmu-ilmu lingkungan. Persamaan keduanya terletak pada aspek-aspek lingkungan yang dipelajari, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan.
Ilmu lingkungan mempelajari aspek-aspek lingkungan secara terpisah, sedangkan ekologi mempelajari sebagai suatu sistem dinamik sekaligus mencermati faktor-faktor lingkungan kehidupan manusia lainnya, seperti lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ilmu-ilmu lingkungan dapat dipandang sebagai autoekologi, sedangkan ekologi meliputi autoekologi dan sinekologi. Interaksi ekologi yang dinamis di antara komponen-komponen lingkungan di dalamnya mengubah jumlah dan mutu lingkungan. Proses ekologi ini mengakibatkan upaya kelestarian lingkungan berpusat pada keseimbangan lingkungan, yakni adanya keberlanjutan interaksi antar komponen walaupun mengalami perubahan struktur dan fungsi. Ini menunjukkan bahwa ekologi tidak hanya membahas interaksi semata, tetapi juga dinamika komponen-komponen yang berinteraksi. B. Ekosistem. Yang pertama, konsep ekosistem, suatu kawasan alam yang di dalamnya tercakup unsur-unsur hayati, organisme, dan unsur-unsur non-hayati, zat-zat tak hidup. Serta antara unsur-unsur tersebut terjadi hubungan timbal balik disebut sistem ekologi atau sering dinamakan ekosistem. Konsep ekosistem merupakan konsep yang luas. Fungsi utamanya di dalam pemikiran atau pandangan ekologi merupakan penekanan hubungan wajib, ketergantungan, dan hubungan sebab akibat, yaitu perangkaian komponen-komponen untuk membentuk satuan-satuan fungsional. Ekosistem merupakan tingkat organisasi biologi yang paling baik untuk teknik-teknik analisis sistem, menurut Odum 1996. Interaksi yang dinamis meliputi sumber pakan, materi dari aspek-aspek abiotik, air, atmosfer, dan bumi, serta sinar matahari, yang dibutuhkan oleh komponen biotik. Aliran energi bergerak dari sinar matahari yang digunakan oleh organisme produsen dalam mengolah pakan atau fotosintesis, sehingga disebut juga sebagai produsen yang terdiri dari tumbuhan berklorofil. Konsumen terdiri dari herbivora dan karnivora. Herbivora merupakan konsumen pertama yang mengambil bahan pangan langsung dari produsen, sedangkan karnivora merupakan konsumen kedua yang memperoleh bahan pangan dari herbivora. Organisme lainnya, yakni dekomposer, merupakan kelompok biotik yang terdiri dari mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang mengubah bahan organik dalam suatu ekosistem menjadi anorganik untuk kemudian dimanfaatkan lagi oleh produsen dalam menyediakan pakan. Aliran energi dari sinar matahari menuju produsen melibatkan berbagai unsur dan ikatan kimia anorganik seperti air, karbon dioksida, nitrogen, fosfor, sulfur, magnesium, dan sekitar 15 unsur kimia lainnya. Energi berkurang saat dipindahkan dari satu rantai pangan ke rantai pangan berikutnya, sedangkan nutrisi digunakan dalam proses-proses penentu dalam rantai makanan. Kajian ekologi ekosistem berkonsentrasi pada gerakan-gerakan energi dan nutrisi-nutrisi atau unsur-unsur kimia melalui komponen-komponen biotik dan abiotik ekosistem untuk menjawab pertanyaan berapa banyak dan sejauh apa energi dan nutrisi ditimbun atau dialirkan antar komponen suatu ekosistem. Yang kedua, macam-macam ekosistem. Komponen biotik dan abiotik harus berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur, sehingga dapat dikatakan sebagai ekosistem. Interaksi ini harus bersifat dinamis serta melibatkan transfer dan transformasi energi antar komponen. Berdasarkan fungsinya, ekosistem terdiri dari dua komponen, yakni yang pertama, komponen autotrofik, yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan-bahan organik dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari atau klorofil. Yang kedua, komponen heterotrofik, yaitu organisme yang mampu memanfaatkan hanya bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya, dan bahan tersebut disintesis dan disediakan oleh organisme lain. Komponen ini meliputi herbivora, karnivora, dan dekomposer. Hal yang perlu diperhatikan dalam interaksi antara komponen autotrofik dengan heterotrofik adalah adanya fungsi dan organisme yang berinteraksi terpisahkan secara fisik, yaitu berbagai organisme tersusun dalam stratifikasi dan fungsi dasar yang terpisah oleh waktu. Tenggang waktu antara bentuknya dengan yang diproduksi organisme autotrofik dengan pemanfaatan pangan oleh organisme heterotrofik. Berdasarkan fungsi ekologi, ekosistem terdiri dari 4 komponen, yakni produsen, konsumen, pengurai, dan unsur abiotik. Produsen, konsumen, dan pengurai terdiri dari 4 komponen, yakni produsen, konsumen, pengurai, dan unsur abiotik. Produsen, konsumen, dan pengurai disebut sebagai three functional kingdoms of nature, karena ketiganya komponen tersebut dipisahkan berdasarkan tipe nutrisi dan sumber energi yang digunakan. Berdasarkan segi penyusunannya, ekosistem terdiri dari 4 komponen, antara lain yang pertama, bahan tak hidup,
atau abiotik non-hayati, yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, dan sebagainya, dan merupakan medium atau substrat untuk berlangsungnya kehidupan. 2. Produsen, yaitu organisme autotrofik yang umumnya tumbuhan berklorofil yang mensintesis makanan dari bahan anorganik sederhana. Yang ketiga, konsumen, yaitu organisme heterotrofik yang terdiri dari hewan, herbivora dan karnivora, dan manusia. Penguraian atau dekomposan, yaitu organisme heterotrofik yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati atau bahan organik kompleks, menyerap sebagai hasil penguraian tersebut dan melepas bahan-bahan yang sederhana yang dapat dipakai oleh produsen. Bakteri dan jamur termasuk dalam kelompok ini. Organisme pengurai adalah organisme yang memperoleh energi untuk hidupnya melalui absorpsi, hasil uraian atau pembusukan. Organisme pengurai terdiri atas organisme heterotrofik seperti bakteri dan jamur yang relatif tidak bergerak. Ukurannya kecil sekali, hidup terbenam dalam bahan-bahan yang diuraikannya dan mempunyai kecepatan metabolisme tinggi. Konsumen makro adalah organisme yang memperoleh energi untuk hidupnya dengan jalan memakan bahan-bahan organik. Konsumen makro merupakan kebalikan dari pengurai, karena berukuran lebih besar, mempunyai kecepatan metabolisme rendah, dan memiliki morfologi yang sesuai dengan cara makannya. Semua ekosistem pada tingkat organisasi yang berbeda memiliki komponen, interaksi antar komponen, dan proses ekosistem yang sama. Perbedaannya terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya jenis organisme produsen. 2. Banyaknya jenis organisme konsumen. 3. Banyaknya keanekaragaman organisme pengurai. 4. Banyaknya macam-macam komponen abiotik. Yang kelima, kompleksitas interaksi antar komponen. Dan keenam, berbagai proses yang berjalan dalam ekosistem. Berdasarkan perbedaan ini, dapat dikatakan bahwa ekosistem kolam merupakan organisasi yang paling sederhana, sedangkan ekosistem danau merupakan organisasi yang lebih kompleks. Yang ketiga, homeostatis ekosistem. Homeostatis berasal dari homeo, sama, statis, berdiri, merupakan istilah yang umumnya diterapkan kepada kecenderungan sistem-sistem biologi untuk bertahan terhadap perubahan-perubahan dan tetap berada di dalam keadaan keseimbangan. Cannon tahun 1939 menyimpulkan homeostatis sebagai keseimbangan antara organisme-organisme dan lingkungan yang dapat dipertahankan oleh faktor-faktor yang tahan terhadap perubahan di dalam sistem sebagai keseluruhan. Homeostatis memiliki batasan yang apabila terlampaui akan mengakibatkan kerusakan. Ekosistem dan organisme di dalamnya secara alami memiliki kemampuan untuk memulihkan diri sendiri. Misalnya, air dalam suatu ekosistem sungai memiliki kemampuan untuk menjernihkan dirinya sendiri yang disebut dengan self-purification. Jika mekanisme ini terganggu dengan penambahan zat beracun dalam jumlah yang signifikan dan melampaui homeostatis air sungai, maka kondisi air akan berubah atau rusak secara permanen. Ekosistem tidak selalu dalam keadaan stabil. Selain itu, ekosistem bukanlah suatu sistem yang tertutup, sehingga gangguan dari luar ekosistem mampu merubah keseimbangan seperti bencana alam, kebakaran hutan, migrasi organisme, dan gangguan-gangguan lainnya. Kesimpulannya, diskusi mengenai lingkungan tidak dapat dilepaskan dari organisme yang ada di dalamnya. Interaksi tidak hanya terjadi antara organisme yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga antara organisme dengan lingkungannya. Keterkaitan ini menghasilkan hubungan timbal balik dalam bentuk pengaruh lingkungan terhadap organisme dan pengaruh organisme terhadap lingkungan. Pemahaman terkait organisme, lingkungan, dan interaksi yang terbentuk sekaligus dinamika yang berkembang dibahas secara menyeluruh dalam ekologi. Bab 2. Energi dalam ekosistem. Yang pertama, energi dalam sistem ekologi. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sedangkan hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa ada sebagian energi yang hilang selama terjadi transformasi energi. Energi yang hilang dalam bentuk panas dan tidak dapat dimanfaatkan lagi disebut dengan entropi. Aliran energi di alam diawali oleh sinar matahari yang memancarkan energi cahaya dan ditangkap oleh tumbuhan untuk kemudian diubah menjadi energi kimia atau bahan pangan melalui proses fotosintesis. Aliran nutrisi dimulai dari pengolahan nutrisi inorganik menjadi nutrisi organik oleh produsen dan kembali lagi menjadi nutrisi inorganik melalui proses penguraian, sehingga aliran nutrisi cenderung membentuk siklus nutrisi di dalam ekosistem dengan hanya sebagian kecil nutrisi yang mengalami ekspor-impor. Yang kedua, produktivitas. Produktivitas di dalam suatu ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder.
Produktivitas primer adalah kecepatan penyimpanan energi potensial oleh organisme produsen melalui proses fotosintesis dan kemosintesis dalam bentuk bahan-bahan organik yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Terdapat dua kategori produktivitas primer, yaitu yang pertama, produktivitas primer kotor atau bruto. Adalah kecepatan total fotosintesis, mencakup pula bahan organik yang habis dipakai dalam respirasi selama waktu pengukuran. Istilah lain produktivitas kotor adalah fotosintesis total atau asimilasi total. Yang kedua, produktivitas primer bersih atau neto adalah kecepatan penyimpanan bahan-bahan organik dalam jaringan tumbuhan sebagai kelebihan bahan yang respirasi pada tumbuhan selama waktu pengukuran. Produktivitas primer bersih ini juga merupakan produktivitas kasar dikurangi dengan energi yang digunakan untuk respirasi. Istilah lainnya adalah fotosintesis nyata atau asimilasi nyata. Produktivitas primer dapat diukur dengan metode botol bening dan gelap. Metode ini sesuai untuk lingkungan air. Produktivitas diukur berdasarkan keseimbangan oksigen sebagai akibat fotosintesis. Perbedaan volume oksigen dari kedua botol menunjukkan produktivitas primer fitoplankton. Produktivitas sekunder adalah kecepatan penyimpanan energi potensial pada tingkat trofik konsumen dan pengurai. Energi ini semakin kecil pada tingkat trofik berikutnya. Masing-masing konsumen mempunyai efisiensi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Efisiensi produksi adalah energi yang tersimpan dalam biomasa dibagi energi yang digunakan untuk pertumbuhan. Misalnya, ketika ulat makan daun, tidak semua energi dikonsumsi untuk pertumbuhan, tetapi sebagian dibuang dalam bentuk feses dan kemudian dimanfaatkan oleh detritivores dan sebagai lainnya terbakar pada proses respirasi. Pengukuran produktivitas sekunder dapat dilakukan dengan menimbang herbivora yang dilepas pada satu lahan di awal percobaan dan selanjutnya ditimbang lagi selama suatu musim tertentu. Selisih berat tersebut merupakan produksi sekunder bersih. Faktor ruang dan waktu merupakan faktor yang penting dalam menentukan produktivitas suatu ekosistem. Faktor ruang atau lahan yang dimaksud dapat berupa jarak tanam dan biasanya lebih rapat bila digarap secara intensif untuk memperoleh produktivitas tinggi. Misalnya, produktivitas pada ekosistem hutan tropika lebih tinggi daripada hutan iklim, karena hutan tropika tumbuh sepanjang tahun, sedangkan hutan iklim sedang hanya tumbuh pada musim semi dan panas. Contoh lainnya adalah pada tanaman budidaya yang hanya tumbuh pada musim tertentu, kecuali tanaman tebu yang tumbuh sepanjang tahun. Yang ketiga, rantai dan jaringan makanan, tingkatan trofik dan piramida ekologi. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan rerumputan sebagai salah satu makanan sederhana, seperti disajikan pada gambar 4 tadi. Produksi primer bruto hasil fotosintesis melalui proses respirasi atau RI diubah menjadi produksi primer neto atau NPP. Energi yang telah terikat melalui produksi primer bruto atau GPP, yaitu energi yang diukur dari jumlah produksi, diambil lagi untuk proses RI. Tetapi energi juga ada yang hilang EV atau ada juga yang hilang karena mati atau membusuk CI. Organisme autotrof kemudian menjadi makanan herbivora melalui proses herbipori dan memerlukan juga energi. Dan ada juga energi yang hilang. Proses ini disebut juga asimilasi atau produksi sekunder bruto atau GPP2. Dan herbivora disebut konsumen primer. Herbivora kemudian dimakan oleh satwa lain melalui proses asimilasi selanjutnya, yaitu proses karnivori yang dapat juga dimakan oleh tumbuhan lain pemakan satwa. Energi yang digunakan di sini adalah R2 yang sebagian hilang sebagai C2. Karnivora pemakan herbivora disebut karnivora primer yang diikuti oleh proses asimilasi selanjutnya atau karnivori oleh karnivora sekunder dengan energi R3 dan kehilangan energi C3 dan F4, demikian seterusnya. Jika disimpulkan secara sederhana, asimilasi antara proses produksi, respirasi, dan konsumsi dapat disajikan dalam kategori atau jenjang topik sebagai berikut. Produsen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Sifat dasar rantai pakan perumput ialah bahwa semakin tinggi jenjang tropik, maka makin berkurang jumlah energi yang tersedia bagi proses asimilasi hingga produktivitas pun berkurang. Keadaan ini diilustrasikan melalui 3 piramida yang digambarkan berdasarkan 3 data berbeda, yaitu berdasarkan jumlah populasi, individu, biomasa untuk garam berat kering, dan produktivitas dalam berat kering
per meter kuadrat seperti yang disajikan dalam gambar 2.5. Seperti tadi, bentuk-bentuk umum piramida komunitas dapat berbeda satu sama lain, misalnya pada komunitas akuatik atau komunitas hutan. Semakin berkurangnya ketersediaan energi pada jenjang-jenjang tropik tinggi, semakin berkurang jumlah organisme karena tidak lagi mampu melakukan respirasi, sehingga setiap piramida hanya dapat menampung organisme dalam jumlah terbatas. Jenjang tropik tertinggi pada ekosistem kecil adalah karnivora primer. Umumnya, suatu komunitas hanya memiliki 4 jenjang tropik, yang sangat jarang ditemukan komunitas dengan 5 jenjang tropik. Yang kedua, rantai pakan detritus. Limbah organik, cair, dan bahan-bahan mati dari rantai makanan perumput disebut detritus. Kandungan energi dalam detritus yang tidak hilang ke ekosistem dan menjadi sumber energi kelompok organisme yang tidak termasuk ke dalam rantai makanan perumput disebut rantai pakan detritus. Energi yang diperlukan untuk respirasi tidak selalu berasal dari tubuh organisme sendiri. Seringkali dari detritus di luarnya atau eksternal. Banyak sekali organisme kecil yang terlibat dalam rantai pakan termasuk protozoa, ganggang, bakteri, jamur, moluska, cacing, hematoda, dan lain-lain. Proses respirasi berantai menyerap molekul-molekul bahan organik yang rumit dan mengubahnya menjadi senyawa yang sederhana untuk kemudian diolah lagi menjadi organisme lainnya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini terjadi secara terus-menerus hingga berantai menjadi elemen-elemen bebas yang dapat kembali memasuki rantai pakan perumputan. Proses detorisasi dilaksanakan oleh organisme aerobik selama oksigen bebas tersedia. Tetapi jika tidak ada oksigen, proses dapat berjalan simultan dengan bantuan organisme anaerobik. Proses terakhir ini disebut fermentasi yang diterapkan pada proses pembuatan tempe, oncom, dan tape hingga ragam obat seperti suplemen makanan. Kedua rantai pakan perumputan detritus di dalam alam bebas sering berlangsung secara bersamaan, misalnya pada komunitas laut dan hutan, yang berakibat pada perbedaan efisiensi respirasi pada ekosistem yang berbeda. Yang ketiga, dari makanan. Rantai makanan atau food chain merupakan suatu aliran energi makanan melalui ekosistem. Energi tersebut mengalir dalam satu arah melalui sejumlah makhluk hidup. Rantai makanan sebenarnya merupakan gambaran sederhana proses makan dan dimakan yang terjadi di alam. Proses makan dan dimakan di alam pada kenyataannya merupakan yang kompleks. Rantai makanan apabila digabung akan membentuk jaring-jaring makanan atau jejaring makanan. Rantai makanan menggambarkan hubungan organisme satu dengan organisme lainnya. Hubungan makan dan dimakan akan menjamin kelangsungan hidup organisme. Semakin kompleks hubungan makan dan dimakan menunjukkan semakin kompleks aliran energinya. Kondisi ini mengakibatkan stabilan komunitas dan stabilan ekosistem. Artinya, kalau ada satu spesies hilang, masih dapat digantikan spesies lainnya. Yang kedua, daur biokimia. Dasar biokimia dan daur biokimia. Aliran energi merupakan arus satu arah yang diperbaharui oleh pasokan sinar matahari. Sedangkan aliran matahari berbentuk siklus bahan-bahan kimia. Siklus ini tidak hanya terjadi dalam tubuh organisme atau lingkungan biotik, tetapi juga terjadi dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut juga dengan siklus biogeokimia. Aliran bahan-bahan kimia dalam biota terjadi melalui rantai makanan yang mengikuti arus aliran oksigen dalam organisme, yang bagi beberapa elemen sudah merupakan siklus lengkap, tetapi bagi elemen-elemen lain belum karena masih harus mengikuti siklus ke lingkungan abiotik. Siklus bahan kimia dalam biota disebut fase organik, sedangkan di luar biota disebut fase abiotik. Dapat dikatakan bahwa aliran fase abiotik sangat kritis karena sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Seringkali ketersediaan elemen dalam siklus dipasok dari luar atau eksternal, hingga siklus berlangsung lebih lambat daripada fase organik. Akibatnya bukan saja arah dan distribusi elemen dalam ekosistem yang terpengaruh, tetapi juga keterbatasan sekaligus ketersediaannya elemen bagi organisme. Fase atmosfer merupakan fase yang penting dalam siklus nitrogen.
Sedangkan fase sedimen relatif penting dalam siklus fosfor. Siklus biokimia yang terjadi dominan pada fase atmosfer disebut siklus waduk atmosfer, dan siklus biogeokimia yang terjadi lebih banyak terjadi pada fase sedimen disebut siklus waduk sedimen. 2. Daur unsur kimia dan ekosistem. Yang pertama, siklus karbon. Siklus karbon sangat menyerupai arus energi dalam memasuki rantai pakan melalui proses fotosintesis. Sebagian karbon ada yang difermentasikan dan atau membentuk jaringan lainnya menjadi karbon terikat. Sumber-sumber karbon tidak hanya terjadi dalam bentuk organik terikat, tetapi juga dalam bentuk senyawa anorganik karbon CO3 yang terbentuk sebagai berikut: CO2 plus H2O, terjadi karbonat, terus bikarbonat, terus karbonat. Yang kedua, siklus nitrogen. Nitrogen mempunyai cadangan atmosfer dalam bentuk nitrogen molekuler N2 yang hanya dapat dimanfaatkan oleh bakteri. Nitrogen memasuki rantai pakan melalui akar tumbuhan vaskuler atau dinding tumbuhan non-vaskuler. Kemudian diikat menjadi molekul organik seperti berbagai asam amino dan protein, pigmen, asam nukleat, dan vitamin yang mengalir dalam rantai pakan. Walaupun dibuang sebagai kotoran dan urin, tidak ada nitrogen yang hilang ke atmosfer melalui proses respirasi ke atmosfer, kecuali karena peristiwa kebakaran, seperti hutan ataupun padang rumput. Daur ulang nitrogen terjadi melalui rantai pakan detritus oleh organisme detritus menjadi senyawa amino, lalu terbebas dari amoniak. Proses ini disebut determinasi, kemudian dioksidasi menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomans. Yang ketiga, siklus belerang. Siklus belerang fase atmosfer terjadi pada pelepasan belerang organik dan hidrogen sulfida. Misalnya dari pembakaran batu bara atau BBM terbentuk SO2 yang bereaksi menjadi SO3, lalu bereaksi dengan air menjadi asam sulfur. Reaksi fotokimia satu arah hingga terbentuknya asam sulfit pada saat-saat turun hujan terkenal dengan sebut asam, hujan asam. Yang keempat, siklus fosfor. Secara alami, fosfor dijumpai sebagai fosfat, PO4, HPO4 atau H2PO4 yang berbentuk larutan ion-ion fosfat anorganik, larutan fosfat organik, fosfat partikuler, atau fosfat mineral dalam batuan atau sedimen. Sumber utama fosfat adalah batuan kristal yang lapuk dan hanyut dalam erosi, dan tersedia bagi organisme hidup sebagai ion-ion fosfat yang memasuki tanaman melalui perakaran ke berbagai jaringan hidup. Jalur rantai pakan kerumputan yang dilampaui fosfor serupa dengan jalur-jalur nitrogen dan belerang yang terutama diendapkan sebagai fases. Fosfat dilepaskan ke atmosfer hanya melalui peristiwa kebakaran hutan dan padang rumput. Molekul-molekul besar berisi fosfat dalam siklus detritus didegradasikan menjadi ion-ion fosfat inorganik yang segera tersedia bagi autotrop atau diendapkan sebagai butir-butir sedimen tanah, ekosistem terapis atau sedimen ekosistem perairan. Siklus fosfor bersifat fase sedimen dengan proses yang lambat dan ketidakmampuan fosfor larut dalam air sehingga sering terjadi kekurangan fosfor dalam pertumbuhan tanaman. Yang kelima, siklus hidrologi. Walaupun air tidak memasuki reaksi kimia menjadi senyawa organik maupun anorganik, air di dalam mengalami siklus secara utuh. Air secara relatif tidak terdapat dalam jaringan hidup yang terikat senyawa kimia, walaupun 71% jaringan organisme hidup mengandung air. Banyak kepentingan air bagi organisme, yaitu sebagai medium dari hara-hara mineral yang menghantarkannya ke tanaman autotrofik. Merupakan bagian dari jaringan hidup sebagai cairan air atau bagian dari molekul organik, menjadi regulator panas tumbuhan, tanaman, dan satwa. Merupakan medium sedimen sebagai sumber utama nutrisi mineral yang melarutkannya bagi kepentingan ekosistem setempat. Merupakan bagian terbesar dari permukaan bumi dan berperan dominan dalam ekosistem akuatik. Siklus hidrologi didorong oleh energi sinar matahari dan gaya tarik bumi.
telah dikemukakan bahwa 80% energi insolasi tidak segera menjadi gelombang elektromagnetik, tetapi menguapkan air di atmosfer, yang apabila terdapat cukup air butir inti hujan, uap air itu segera turun kembali sebagai hujan karena cukup beratnya untuk ditarik oleh gaya tarik bumi. Air tidak terbagi merata di permukaan bumi. 90% jumlah air itu secara kimiawi diikat dalam batu-batuan, kemudian tidak larut dalam sirkulasi. Sebanyak 97,3% terdapat di lautan, 22,1% berbentuk gunung es di kutub-kutub bumi atau gletser-gletser permanen, dan sisanya merupakan air segar dalam bentuk uap air atmosfer, air bumi, air tanah, atau air permukaan di daratan. Kesimpulannya, rantai makanan atau food chain disebut sebagai satuan dasar ekosistem karena adanya peredaran energi dari nutrisi di dalamnya serta pertukaran energi dan materi yang terjadi pada lingkungan abiotik. Bab 3. Faktor pembatas dan konsep organisasi dalam populasi dan komunitas. Asas-asas mengenai faktor pembatas. 1. Faktor pembatas. Suatu organisme mempunyai batas toleransi yang lebar untuk suatu faktor, relatif, mantap, dan dalam jumlah yang cukup. Maka faktor ini bukan merupakan faktor pembatas. Sebaliknya, apabila organisme diketahui hanya mempunyai batas-batas toleransi tertentu untuk suatu faktor yang beragam, maka faktor ini dapat dinyatakan sebagai faktor pembatas. Faktor pembatas diantaranya adalah temperatur, cahaya, air, gas, atmosfer, mineral, arus, dan tekanan, tanah, dan api. Masing-masing organisme mempunyai kisaran kepekaan terhadap faktor pembatas. Faktor pembatas tersebut dapat dianggap sebagai selektor organisme yang mampu bertahan dan hidup pada suatu wilayah. 2. Hukum minimum Liebig. Hukum minimum pertama kali disampaikan oleh Justus Liebig pada tahun 1840 sehingga dikenal dengan sebutan hukum minimum Liebig. Hukum Liebig menyebutkan bahwa suatu organisme tidak lebih kuat daripada rangkaian terlemah dari rantai kebutuhan ekologinya. Hukum minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Jadi pertumbuhan tanam tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Ketiga, hukum toleransi Shelford. Organisme tertentu dalam keadaan stabil ternyata dapat bertahan hidup tidak hanya ditentukan oleh faktor pembatas minimum saja, seperti yang diungkapkan oleh Liebig, tetapi juga oleh keadaan maksimum faktor-faktor lain. Keberadaan dan keberhasilan suatu organisme dapat hidup tergantung pada kelengkapan dari keadaan yang kompleks. Pengetahuan mengenai batas toleransi dari suatu organisme sangat membantu dalam memperkirakan kemampuan daya hidup suatu organisme apabila berada dalam suatu keadaan tertentu. Berikut ini asas-asas dalam hukum toleransi Shelford. Yang pertama, organisme dapat mempunyai toleransi yang luas untuk suatu faktor dan sempit untuk faktor lain. 2. Organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor akan memiliki penyebaran populasi yang paling luas. 3. Keadaan tidak optimum oleh suatu faktor dapat mempengaruhi toleransi faktor terhadap faktor lain. Yang keempat, seringkali temukan organisme di alam banyak yang hidup dalam keadaan tidak optimum dan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus. Yang kelima, umumnya pada periode reproduktif, tumbuhan berbiji, telur-telur, embrio, kecambah, larva, dan anakan mempunyai toleransi yang sempit terhadap faktor fisik. Batas toleransi suatu organisme dapat dinyatakan dengan memakai beberapa istilah yang umum dipakai untuk menyatakan suatu keadaan, seperti awalan steno yang berarti sempit dan euri yang berarti lebar atau luas. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam mempresentasikan faktor pembatas. Yang pertama, stereothermal, eurithermal adalah istilah yang dipergunakan untuk menyatakan batas toleransi temperatur atau suhu. Yang kedua, stereohydric atau euryhydric adalah istilah yang dipergunakan untuk menyatakan batas toleransi air. Ketiga, stenohalin, eurahalin, istilah untuk toleransi kadar garam. Yang keempat, stenofagus atau euripagus digunakan untuk toleransi makanan. Stenoecious atau eurasius menyatakan batas toleransi pemilihan habitat.
Kedua, konsep organisasi dalam populasi dan komunitas. Ekosistem tersusun atas tingkatan-tingkatan organisasi yang meliputi individu, populasi, dan komunitas yang saling berinteraksi sehingga membentuk suatu sistem kesatuan yang teratur. Yang pertama, organisasi pada taraf populasi dan komunitas. Populasi didefinisikan sebagai kelompok kolektif organisme dari spesies yang sama yang menempati ruang dan waktu tertentu. Sebagai contoh adalah populasi manusia di Kecamatan Kokap, populasi pohon cengkih di Kelurahan Purwosari, populasi harimau di suatu hutan, dan sebagainya. 2. Komunitas. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologi langsung di bawah ekosistem, tetapi satu jenjang di atas populasi. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tingkat populasi pasti mempengaruhi konsep-konsep komunitas. Selanjutnya, kaidah-kaidah komunitas akan turut mempengaruhi konsep-konsep ekosistem. Struktur komunitas merupakan sekumpulan populasi dari spesies-spesies yang berlainan dan bersama-sama mempengaruhi suatu tempat. Misalnya komunitas paku-pakuan, komunitas hutan tropika humida, atau komunitas burung pemakan biji-bijian di suatu tempat. Yang kedua, individu dalam ekosistem. Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Dalam mempertahankan hidup, setiap individu dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri terhadap musuh alamnya, serta memelihara anaknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayap, kantung, atau tanduk. Hewan juga memperlihatkan tingkah laku tertentu, seperti membuat sarang atau melakukan migrasi yang jauh untuk mencari makanan. Struktur dan tingkah laku demikian disebut adaptasi. Yang ketiga, habitat dan relung. Habitat berasal dari kata dalam bahasa Latin yang berarti menempati, sehingga habitat dapat diartikan sebagai tempat suatu spesies tinggal dan berkembang. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Menurut Clements dan Salford 1939, habitat adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies atau populasi spesies atau kelompok spesies atau komunitas. Dalam ilmu ekologi, bila pada suatu tempat yang sama hidup berbagai kelompok spesies, maka habitat tersebut disebut sebagai biotop. Sedangkan yang dimaksud dengan bioma adalah sekelompok tumbuhan dan hewan yang tinggal di suatu tempat pada suatu keadaan geografis tertentu. Relung ekologi adalah jumlah total semua penggunaan sumber daya biotik dan abiotik oleh organisme yang di lingkungannya. Salah satu cara untuk memahami konsep tersebut adalah melalui analogi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Gan Odum, yaitu jika habitat suatu organisme adalah alamatnya, relung adalah pekerjaannya. Atau dengan kata lain, relung suatu organisme adalah peranan ekologisnya, bagaimana ia cocok dengan suatu ekosistem. Kesimpulan, kehadiran atau keberhasilan suatu organisme atau kelompok organisme tergantung pada kompleks keadaan yang mendekati atau melampaui batas-batas toleransi dan bahkan faktor pembatas. Faktor ini mempresentasikan kemampuan organisme dalam bertahan hidup pada suatu kondisi wilayah tertentu. Pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai bila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dan menguntungkan. Bab 4, evolusi ekosistem dan ekologi manusia. Yang pertama, perkembangan ekosistem. Setiap ekosistem dalam suatu wilayah selalu mengalami perkembangan menuju ke arah keseimbangan dan berakhir pada suatu tingkatan yang disebut dengan klimaks, di mana kondisi homeostatis telah tercapai. Perkembangan ekosistem atau yang lebih dikenal dengan suksesi dapat dipahami dari 3 parameter. Yang pertama, suatu proses perkembangan komunitas yang teratur. Yang kedua, diakibatkan oleh perubahan lingkungan fisik oleh komunitas. Yang ketiga, masalah itu memuncak dalam ekosistem yang dimantapkan dalam mana biomas maksimum dan fungsi secara simbiotik antara makhluk dipelihara persatuan arus energi yang tersedia. Perkembangan ekosistem tergantung pada pola perkembangan komunitas yang ada di dalamnya. Suksesi tidak hanya berlaku pada ekosistem lainnya, melainkan itu juga organisme, hewan, dan tumbuhan yang ada di dalamnya.
baik melalui persebaran maupun migrasi. Kecepatan proses suksesi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, luasnya komunitas asal yang rusak karena gangguan; 2, jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu; 3, kehadiran pemancar biji dan benih; 4, iklim; 5, macamnya sifat tanah; 6, sifat-sifat jenis tanah. Berikut beberapa perubahan yang terjadi selama proses suksesi. Yang pertama, perkembangan sifat-sifat tanah. Misal pertambahan kandungan bahan organik sejalan dengan perkembangan komunitas yang semakin kompleks. Yang kedua, pertambahan kepadatan dan tinggi tumbuhan dan semakin kompleksnya struktur komunitas sehingga terbentuk stratifikasi dalam komunitas. Yang ketiga, peningkatan produktivitas sejalan dengan perkembangan komunitas dan perkembangan tanah. Yang keempat, perkembangan jumlah jenis keanekaragaman sampai tahap tertentu dari suksesi. Kelima, peningkatan pemanfaatan sumber daya lingkungan sesuai dengan peningkatan jumlah jenis. Keenam, perubahan iklim mikro. Ketujuh, komunitas berkembang menjadi lebih kompleks. Konsep klimaks. Setelah melalui beberapa tahapan perkembangan ekosistem atau seres, suatu ekosistem dapat mencapai tahapan akhir klimaks atau dapat pula dianggap sebagai puncak perkembangan ekosistem. Salah satu ciri pada komunitas klimaks yaitu dengan tidak terdapatnya penumpukan zat organik neto tahunan. Hal ini disebabkan karena produksi tahunan komunitas seimbang dengan konsumsi tahunan. Banyak ahli berpendapat bahwa iklim klimaks pada suatu wilayah belum tentu dapat dicapai karena komunitas yang sudah mantap sekalipun masih menunjukkan adanya perubahan, penyesuaian, dan pembusukan. Yang kedua, relevansi perkembangan ekosistem terhadap ekologi manusia. Asas-asas perkembangan ekosistem penting sekali dalam menyinggung hubungan-hubungan antara manusia dan alam karena strategi perlindungan maksimum yang menandai perkembangan ekologi sering bertentangan dengan tujuan manusia dari produksi maksimum. Pengenalan ekologi untuk pertentangan antara manusia dan alam merupakan langkah pertama dalam kebijakan tata guna lahan yang rasional. Sebagai contoh dari pernyataan di atas adalah tujuan pertanian atau perhutanan yang intensif seperti yang sekarang umum dilaksanakan adalah untuk mencapai laju produksi hasil yang langsung dapat dipanen dengan hasil tinggi. Ketiga, evolusi ekosistem dan seleksi kelompok. Secara sederhana, evolusi dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara sedikit demi sedikit dalam jangka waktu relatif lama. Evolusi jangka waktu panjang dari ekosistem dibentuk oleh dua hal berikut. Pertama, kekuatan alogenik atau luar seperti perubahan-perubahan iklim dan geologi. 2, proses-proses autogenik yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan komponen-komponen hidup dari ekosistem. Ekosistem pertama 3 juta tahun yang lalu dihuni heterotrof anaerobik yang kecil-kecil yang hidup dari bahan organik yang disintesis oleh proses-proses abiotik. Setelah asal dan peledakan populasi autotrof algae yang merubah atmosfer yang bersifat mereduksi ke dalam yang bersifat oksigenik, makhluk-makhluk berkembang melalui abad-abad geologi yang lama ke dalam sistem-sistem yang semakin kompleks dan berbeda. Ekologi manusia. Yang pertama, pendekatan ekologi manusia dan terapannya dalam masalah lingkungan. Berikut ini merupakan beberapa definisi atau pendekatan mengenai ekologi manusia. Yang pertama, ekologi manusia adalah ilmu yang memberikan landasan analisis yang berguna untuk memahami konsekuensi aktivitas manusia pada sistem sosial dan sistem ekologi secara sekaligus. Yang kedua, Diesendorf dan Hamilton memahami ekologi manusia sebagai bidang ilmu yang mempelajari. Yang ketiga, Micklin dan Poston memahami ekologi manusia sedikit lebih provokatif dengan membedakannya dengan bioekologi secara umum. Hawley mengemukakan ekologi manusia sebagai studi yang pelajari bentuk dan perkembangan komunitas dalam sebuah populasi manusia. Friedrich Steiner mengatakan, this new human ecology emphasizes conflict over education, focus on change over stable states, and expand ecological concept beyond the study of plants and animals to include people. This view differs from the environmental determinants of the early 20th
menurut Gerald L. Young dikatakan, dengan penelitian ekologi manusia adalah suatu pandangan yang mencoba memahami keterkaitan antara spesies manusia dan lingkungannya. Kesimpulannya, setiap ekosistem dalam suatu wilayah selalu mengalami perkembangan menuju ke arah keseimbangan dan berakhir pada suatu tingkatan yang disebut dengan klimaks, di mana kondisi homeostatis telah tercapai. Perkembangan ekosistem atau yang lebih dikenal dengan suksesi. Yang terdapat dua macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Perbedaan kedua macam suksesi tersebut terletak pada kondisi awal. Secara sederhana, evolusi dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang relatif lama. Evolusi jangka waktu panjang dari ekosistem dibentuk oleh dua hal berikut: kekuatan-kekuatan alogenik seperti perubahan-perubahan iklim dan geologi, proses-proses autogenik yang diakibatkan oleh kegiatan komponen-komponen hidup dari ekosistem. Bab 5, pembangunan berkelanjutan dan masalah iklim global. Pembangunan berkelanjutan. Pertama, lingkungan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang di sekitar suatu objek yang saling mempengaruhi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Suatu ilmu yang sudah berkembang dan telah banyak menghasilkan model dan teori harus didasari oleh asas yang kokoh dan kuat. Ilmu lingkungan mempunyai 14 asas dasar yang merupakan suatu kesatuan dan dapat digambarkan dalam sebuah kerangka. Penyajian asas dasar dilakukan dengan mengemukakan kerangka teorinya terlebih dahulu. Yang pertama, asas 1, semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. 2, tak ada sistem pengubah energi yang betul-betul efisien. Asas ini tidak lain adalah hukum termodinamika kedua. Ini berarti energi yang tak pernah hilang dari alam raya, tetapi energi tersebut akan terus diubah dalam bentuk yang kurang bermanfaat. Asas 3, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman. Semuanya termasuk kategori sumber daya alam. Ruang termasuk sumber daya alam. Misal pada ruang yang sempit bagi suatu populasi yang tingkat kepadatannya tinggi, mungkin akan terjadi terganggunya proses pembiakan. Asas 4, untuk semua kategori sumber daya alam, kalau pengadaan sumber itu sudah cukup tinggi, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum, melampaui batas maksimum ini. Tak akan ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Untuk semua kategori sumber daya alam kecuali keanekaragaman dan waktu, kenaikan pengadaan sumber daya alam yang melampaui batas maksimum bahkan akan mempunyai pengaruh yang merusak karena kesan peracunan. Ini adalah prinsip penjenuhan untuk banyak fenomena. Sering berlaku kemungkinan penghancuran disebabkan oleh pengadaan sumber daya alam yang sudah mendekati batas maksimum. Asas 5, ada dua jenis sumber daya alam dasar, yaitu sumber daya alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan ada pula sumber daya alam yang tak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Asas 6, individu dan spesies mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya, cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Pada jasad hidup terdapat perbedaan sifat keturunan dalam hal tingkat adaptasi terhadap faktor lingkungan, fisik, atau biologi. Kemudian timbul kenaikan kepadatan populasinya, sehingga timbul persaingan. Jasad hidup yang kurang mampu akan beradaptasi yang akan kalah dalam persaingan. Asas 7, kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Pada asas 7 ini maksudnya adalah adanya keteraturan yang pasti pada pola pikir lingkungan suatu periode yang relatif lama. Asas 8, bahwa sebuah habitat atau lingkungan hidup itu dapat jenuh atau tidak boleh keanekaragaman takson. Hal ini bergantung kepada bagaimana niche dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Asas 9, keanekaragaman komunitas apa saja yang sebanding dengan biomasa dibagi produktivitasnya. Ada hubungan antara biomasa, aliran energi, dan keanekaragaman dalam suatu sistem biologi. Asas 10, perbandingan
Rasio antara biomasa dengan produktivitas naik dalam perjalanan waktu pada lingkungan yang stabil hingga mencapai sebuah asymptote. Asas 11, sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau belum dewasa. Asas ini mengandung arti ekosistem, populasi atau tingkatan makna yang sudah dewasa memindahkan energi, biomasa, dan keanekaragaman tingkat organisasi ke dalam arah yang belum dewasa. Asas 12, kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat tergantung kepada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Populasi dalam ekosistem yang belum mantap kurang bereaksi terhadap perubahan lingkungan fisiko-kimia dibandingkan dengan populasi dalam ekosistem yang sudah mantap. Populasi dalam lingkungan dengan kemantapan fisiko-kimia yang cukup lama tak perlu berevolusi untuk meningkatkan kemampuannya beradaptasi dengan keadaan yang tidak stabil. Asas 13, lingkungan yang secara fisik stabil memungkinkan berlakunya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap atau dewasa yang kemudian dapat mengalahkan kestabilan kepada populasi. Asas 14, derajat pola keteraturan naik turun populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan pengaruhi asas itu. Pembangunan berkelanjutan berbawasan lingkungan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam yang berupa tanah, air, dan udara serta sumber daya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang persediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam. Namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Asas kebijakan strategi Agenda 21. Agenda 21 adalah program yang diadakan oleh PBB berkaitan dengan penggunaan berkelanjutan. Agenda ini merupakan rencana aksi menyeluruh yang diselenggarakan pada tingkat dunia, negara, pemerintah lokal, organisasi PBB, pemerintah, dan kelompok-kelompok utama di tiap-tiap daerah yang mana manusia memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Angka 21 pada program ini mengacu pada abad ke-21. Perkembangan Agenda 21. Tulisan lengkap Agenda 21 dikeluarkan pada konferensi PBB mengenai pembangunan dan lingkungan diadakan di Rio de Janeiro pada 14 Agustus 1992. Masalah iklim global. Yang pertama, perubahan iklim global. Perubahan iklim global adalah perubahan unsur-unsur iklim seperti suhu, tekanan, kelembapan, hujan, angin, dan sebagainya secara global terhadap normalnya. Salah satu indikasi terjadinya perubahan iklim global saat ini adalah pemanasan global, yaitu indikasi naiknya suhu muka bumi secara global atau meluas dalam radius ribuan kilometer terhadap normal atau rata-rata catatan yang pada kurun waktu standar. Pemanasan global terjadi ketika ada konsentrasi gas-gas tertentu yang dikenal dengan gas rumah kaca yang terus bertambah di udara. Hal tersebut paling utama disebabkan oleh tindakan manusia seperti kegiatan industri yang cukup memicu peningkatan CO2 dan klorofluorokarbon. 2. Dampak perubahan iklim global terhadap lingkungan. Perubahan iklim global memberikan dampak beragam terhadap lingkungan masyarakat. Yang pertama, peningkatan muka air laut. Peningkatan muka air laut dipicu oleh adanya cairan es di kutub bumi oleh karena itu meningkatnya suhu bumi. Fenomena ini akan membahayakan bagi keselamatan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan pola iklim. Secara umum, perubahan pola iklim ditandai dengan adanya perubahan pola hujan, yaitu pergeseran awal musim hujan maupun kemarau. Yang ketiga, penurunan kualitas kesehatan. Sebanyak 30 penyakit baru muncul pada kurun 1976 sampai 2008 akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Paling jelas terlihat yaitu demam berdarah, kolera, diare, disusul virus
Ebola yang sangat mematikan. Munculnya berbagai penyakit ini karena temperatur suhu panas bumi yang terus meningkat. Yang keempat, penurunan luas lahan dan produktivitas tanaman. Kelima, berkurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya air. Ketersediaan air yang kian terbatas terjadi karena jumlah hujan yang turun tidak mencukupi. Hal ini akan meningkatkan kompetisi untuk mendapatkan air dan tidak jarang menimbulkan konflik dalam pemanfaatan. Kedua, kepunahan spesies dan kerusakan habitat. Pemanasan global juga memberi dampak bagi kehidupan spesies tertentu. Bisa dilihat dari banyaknya binatang yang melakukan migrasi dan terjadinya ledakan populasi spesies akibat perubahan suhu lingkungan secara ekstrim yang sesuai untuk perubahan dan kehidupannya. Ledakan populasi ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Perubahan iklim yang tidak menentu berdampak pada musnahnya satwa yang tidak melakukan migrasi. Kesimpulannya, lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar suatu objek yang saling mempengaruhi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup terhadap manusia. Perilakunya mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Suatu ilmu yang sudah berkembang dan telah banyak menghasilkan modelan teori harus didasari oleh asas kokoh yang kuat. Ilmu lingkungan punya 14 dasar yang merupakan kesatuan dan dapat digambarkan dalam sebuah kerangka. Agenda 21 adalah program yang diadakan oleh PBB berkaitan dengan pengembangan berkelanjutan. Agenda ini merupakan rencana aksi menyeluruh yang diselenggarakan pada tingkat dunia, negara, dan pemerintahan lokal oleh organisasi PBB, pemerintahan, dan kelompok-kelompok utama di tiap-tiap daerah yang mana manusia memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Bab 6, masalah ekologi global dan aplikasinya dalam pemecahan masalah lingkungan. 1. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, dan ciri lain. Keanekaragaman flora dan fauna di suatu wilayah tidak terlepas dari dukungan kondisi di wilayah itu. Ada tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis, di mana banyak curah hujan dan sinar matahari, dan ada yang hanya dapat tumbuh di daerah yang dingin dan lembab. Dukungan kondisi suatu wilayah terhadap keberadaan flora dan fauna berupa faktor fisik dan faktor non-fisik. Keanekaragaman flora dan fauna di dunia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, iklim. Suhu, kelembapan udara, dan angin merupakan faktor iklim yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan setiap makhluk di dunia. Yang kedua, tanah. Tanah banyak mengandung unsur-unsur kimia yang diperlukan bagi pertumbuhan flora di dunia. Kadar kimiawi berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Keadaan struktur tanah berpengaruh pada sirkulasi udara di dalam tanah sehingga memungkinkan akar tanaman dapat bernafas dengan baik. Keadaan tekstur tanah berpengaruh pada daya serap tanah terhadap air. 3. Air. Air mempunyai peranan yang penting bagi tumbuhan karena dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari dalam tanah. Adanya air tergantung dari curah hujan dan curah hujan sangat tergantung dari iklim di daerah yang bersangkutan. Yang keempat, tinggi rendahnya permukaan bumi. Faktor ketinggian merupakan permukaan bumi umumnya dilihat dari ketinggian dari permukaan laut. Misalnya ketinggian tempat 1.500 meter berarti tempat tersebut berada pada 1.500 meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi suatu daerah, semakin dingin suhu di daerah tersebut. Demikian juga sebaliknya. 5. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebunan, atau perubahan dengan melakukan penebangan, reboisasi, atau pemupukan. Manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, manusia juga mampu mempengaruhi fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau pemburuan. Keanekaragaman flora dan fauna baik di Indonesia tersebar baik di bagian barat, tengah, maupun timur sebagai akibat dari pengaruh keadaan alam, rintangan alam, dan pergerakan hewan di alam bebas. Satu, Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber mengelompokkan tipe flora dan fauna Indonesia ke dalam 3 kelompok, yaitu fauna asiatis hidup di wilayah Indonesia bagian barat,
terdiri dari badak, harimau, orangutan, gajah, dan sebagainya. 2. Fauna peralihan dan fauna asli hidup di wilayah Indonesia bagian tengah, terdiri dari babi rusa, kuskus, burung maleo, kera, dan lain-lain. Yang ketiga, fauna australis hidup di wilayah Indonesia bagian timur atau Papua, terdiri dari burung cenderawasih, burung kakatua, kanguru, dan sebagainya. 2. Keanekaragaman flora dan fauna sebagai sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang mengandung materi dan energi yang dibutuhkan oleh organisme atau kelompok organisme untuk keperluan hidupnya yang disediakan oleh alam. Sumber daya flora dan fauna termasuk dalam macam sumber daya berdasarkan jenisnya, yaitu yang berupa sumber daya alam hayati. Yang kedua, degradasi lingkungan. Pertama, limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik, yang kehadirannya pada suatu saat di tempat tersebut tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana, limbah dapat disebut sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan bila ditinjau dari kimiawi. Limbah ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. 2. Bentuk-bentuk pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat berenergi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencemaran dapat berupa suatu lokasi maupun tak tentu atau tersebar. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran sebagai berikut. Yang pertama, pembuangan limbah industri. Kedua, sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri. Yang ketiga, fosfat hasil pembusukan. Indikasi pencemaran air dapat kita ketahui baik secara visual maupun pengujian antara lain. Yang pertama, perubahan pH, tingkat keasaman atau konsentrasi ion hidrogen. Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan memiliki pH netral dengan kisaran 6,5 sampai 7,5. Air limbah industri yang belum terolah dan memiliki pH di luar nilai pH netral akan mengubah pH air sungai dan dapat mengganggu kehidupan organisme di dalamnya. Kedua, perubahan warna, bau, dan rasa. Air normal dan air bersih tidak akan berwarna sehingga tampak bening atau bening. Bila kondisi air warnanya berubah, maka hal tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa air telah tercemar. Timbulnya bau pada air lingkungan merupakan indikasi kuat bahwa air telah tercemar. 3. Timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Endapan, koloid, dan bahan terlarut berasal dari adanya limbah industri yang berbentuk padat. Limbah industri yang berbentuk padat bila tidak larut sempurna akan mengendap di dasar sungai, dan yang larut sebagian akan menjadi koloid dan akan menghalangi bahan-bahan organik yang sulit diukur melalui uji BOD karena sulit didegradasi melalui reaksi biokimia, namun dapat diukur menjadi uji COD. Yang ketiga, baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang di tengah keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Yang pertama, baku mutu limbah dan baku mutu air. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Baku mutu air adalah batas kadar yang diperolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam air, namun air tetap berfungsi sesuai dengan pembentukannya. Yang kedua, baku mutu udara emisi dan baku mutu udara ambien. Baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang diperolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, atau benda. Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperolehkan bagi zat ataupun bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran
ke udara sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, dan ciri lain. Keanekaragaman flora dan fauna di suatu wilayah tidak terlepas dari dukungan kondisi wilayah tersebut. Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas dasar atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.